Yang pertama, bahwasanya ada harta yang diberikan oleh Allah karena Allah ridho. Dan harta itu dipakai sama orang yang mendapatkan harta menjadi kendaraan, mengamalkan seluruh ilmu dan kebenaran yang dia peroleh. Sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Mereka diberikan anugerah harta, walaupun itu adalah ujian tersendiri nanti di hadapan Allah, tapi mereka mengubah harta itu menjadi kendaraan mereka, mengamalkan setiap kebenaran dan ilmu yang mereka peroleh dari sisi Allah. Dan hartanya menjadi support system untuk mewujudkan dan merealisasikan. Memang ada yang pertama semacam ini, tapi ada faktor pendukungnya ketika mereka memiliki ilmu dan komitmen untuk beramal. Ada yang kedua, ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah harta, tapi bukan karena Allah senang, tetapi justru karena Allah itu murka. Lalu Allah berikan kepadanya harta bukan karena Allah itu ridho. Sebagaimana tubuh dikasih gula terus-menerus. Memang tampaknya manis, tapi lama-lama dampak dari gula itu menggerogoti tubuh kita. Bukankah gula itu ganas? Bukankah gula itu jahat kalau sudah berlebihan? Gigi saja apabila terkena gula setiap waktunya, gigi anak kita aja bisa ompong. Gigi saja yang begitu keras saja bisa rusak gara-gara gula. Apalagi tubuh kita. Ada yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah harta, tetapi Allah memberikan kepadanya harta bukan karena Allah ridho. Tapi Allah memberikan kepadanya harta sebagaimana tubuh mendapatkan siraman gula yang terlalu banyak. Yang justru dengan semakin banyaknya harta yang Allah berikan kepadanya bukan karena Allah ridho, tapi karena Allah melihat dia banyak melakukan tindakan melampaui batas, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa. Maka Allah berikan hukuman kepadanya, dan hukuman itu dua. Ada hukuman yang pahit, ada hukuman yang terasa manis. Hukuman pahit itu biasanya mendapatkan sakit, mendapatkan goncangan alam, mendapatkan musibah-musibah pada hidupnya. Itu hukuman pahit. Tapi ada hukuman yang kedua, hukuman yang manis, kayak gula. Yang terlalu banyak menyirami kehidupan tubuh akhirnya merusak kehidupan kita. Darahnya terlalu manis, akhirnya lambungnya, jantungnya, semuanya terkena dampak ketika gula terlalu manis. Masuk ke dalam peralihan darah. Maka ada yang kedua, orang yang mereka itu mendapatkan harta bukan karena Allah itu ridho, bukan karena Allah itu senang, tetapi justru karena Allah itu membencinya. Allah memberikan kepadanya dunia, dan dengan dunia itu dia diberikan hukuman semakin jauh, semakin amnesia dia kepada Allah. Dengan harta berlimpah yang dia peroleh dan dia dapatkan, dengan harta itu dia tertimbun. Dengan harta itu sebagaimana semut di dalam lumbung padi, dia tertimbun sampai mati, dan dia mati pada kondisi sedang amnesia terhadap Allah karena banyaknya gula-gula kehidupan yang hadir pada hidupnya. Dan inilah yang menakutkan. Inilah yang sering dikenal oleh kebanyakan masyarakat dengan kata istidraj. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-An'am 44. Ayat ini layak menjadi sebuah perenungan sekaligus pula menjadi petunjuk serta evaluasi untuk kita. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah menyampaikan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Allah itu berfirman, kalau kami dapati manusia, sekerumun manusia, nasu, mereka melupakan ya apa yang Allah berikan peringatan untuk mereka. Jadi kalau ada manusia, baik itu dalam tingkatan pribadi, tingkatan keluarga, tingkatan masyarakat atau negara. Jadi disebutkan kata nasu pada ayat ini surat Al-An'am 44 ini menggambarkan seluruhnya, baik tingkatan pribadi, keluarga, masyarakat ataupun negara. Kalau semua komponen ini dari tingkat yang terkecil sampai tingkat yang terbesar, mereka nasu itu melupakan ayat Allah. Dikasih peringatan, dikasih petunjuk, dikasih hukum, dikasih syariat, ternyata dilupakan semuanya. Mereka melampaui batas dan tetap melakukan pelanggaran terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Maka lihatlah ayat ini. Allah tidak mengatakan kami azab mereka, kami cabut nyawanya, kami kasih mereka sakit, kami kasih mereka ketimpangan ekonomi, kasih mereka kemelaratan. Enggak, Allah nggak mengatakan itu pada ayat ini.
Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka, fatahna. Kami bukakan kepada mereka. Abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan semua kesenangan duniawi untuk mereka. Kayak gula-gula yang dibuka secara bebas. Kami bukakan seluruh kenikmatan duniawi untuk mereka yang sebelumnya tidak pernah mereka capai dan tidak mereka dapati. Jadi mereka akhirnya mendapati itu. Yang asalnya mereka dulunya susah, yang dulunya mereka pas-pasan, diberikan miliaran itu duitnya kepadanya. Mungkin sampai ditimbun-timbun itu saking begitu banyaknya harta yang dia miliki. Padahal dia melupakan perintah Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan seluruh kesenangan duniawi dari segala macam empat arah mata angin untuk dia. Maka ketika dia mendapati harta itu datang tertunduk kepadanya dari empat arah mata angin yang begitu mudah dia memperoleh dan mendapatkan, maka saat itu fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bihi. Mereka tenggelam dengan semua kesenangan duniawi itu. Maka fa'akhadnahum baghtatan fa'idahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba. Mereka terhenyak, mereka balik kepada Allah dalam kondisi mati. Pada saat jauh dengan Allah, dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dan mereka terhenyak ketika mereka mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Ini yang kita harus pahami. Makanya Allah sudah mengingatkan cara berpikirnya kebaikan hidup menurut gaya kehidupan materialisme. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia itu kalau mereka diberikan oleh Allah kenikmatan hidup, fasilitas kehidupan, harta yang banyak, mereka berkata rabbi akraman. Allah itu memuliakan saya. Surat Fajar 15. Tapi kalau manusia itu mendapati berbagai macam kesulitan yang mereka dapati, Rabbi ahanan, mereka merasa bahwasanya Allah sedang menguji saya dan membenci saya. Kala, Allah menyampaikan enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Keridhaan Allah dan kebencian Allah tidak didasarkan kepada harta. Allah itu yu'ti dunia ilaman yuhib walaman la yuhib. Allah itu ngasih dunia kepada orang yang Allah kehendaki dalam kebaikan, dan orang yang tidak kehendaki oleh Allah pun diberikan oleh Allah dunia. Sesuai dengan takaran yang dibuat oleh Allah. Dan ternyata ada orang yang mereka itu mendapatkan dunia. Bukan karena Allah ridho, tetapi justru karena Allah mendapati dia sudah melampaui batas. Maka Allah buka kepadanya keran dunia. Sebagaimana semut berada di lumbung padi yang begitu banyak apa yang diharapkan. Tapi justru di lumbung padi itulah dia mati terkubur hidup-hidup ketika dia membawa kehinaan pulang kepada Allah, ketika dia melampaui batas dan lupa kepada Allah dengan banyaknya harta yang dia peroleh. Dan ini yang menakutkan. Hukuman yang manis itu lebih menakutkan daripada hukuman yang pahit. Makanya betul ya kalau orang Jawa itu suka mengatakan kalau dipangku mati. Kalau orang Jawa itu ada filsafat, huruf Jawa itu kalau dipangku, maka mati. Maka banyak orang yang mereka itu tidak sadar. Sesuatu yang manis itu terkadang tampaknya menyenangkan. Tetapi jahat untuk kehidupan kita kalau kita tidak menyadari dengan kewaspadaan iman. Makanya disinilah kita akhirnya paham. Berarti kualitas hidup berbarengan dengan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak ada pengaruhnya dengan dunia yang kita miliki dan dunia yang belum kita miliki. Makanya surat Al-An'am 44 yang tadi kita baca, yang tadi kita jebarkan, disitulah kita akhirnya bisa menjawab. Kenapa ada ya orang bermaksiat, tapi justru hartanya lancar? Karena hukumannya manis. Melalui gula-gula kehidupan yang Allah limpahkan untuk dia. Kenapa ada negara, di situ ada zina, di situ ada LGBT, di situ melindungi orang yang mungkin menghina Allah dan Rasul, tapi negaranya maju.
Itu sama dengan orang yang dibukakan kepadanya gula-gula di masa tua dan dia terus mencicipi gula-gula tanpa disadari gula itu menjadi hukuman untuknya. Inilah jawaban dari pertanyaan kita, kenapa yang datang ke dukun sukses, tapi yang datang ke masjid terkadang masih diuji dengan kesulitan dia berdagang dan berbisnis. Disinilah kita mendapati kenapa ada orang hijrah kadang-kadang harus naik turun, terkadang hampir gulung tikar beberapa kali padahal dia sedang hijrah. Adapun orang yang tidak pernah hijrah tetapi justru semakin moncar, semakin berhasil, dan semakin puncak yang dia dapatkan dan dia peroleh, maka disitulah kita ngerti. Dunia itu kayak gula yang terlalu over dimasukkan ke dalam tubuh, maka gigi, lambung, jantung, dan peredaran darah akan rusak semuanya dengan banyaknya gula yang masuk ke dalam tubuh. Dan itu pula yang menjadi jawaban dari Allah melalui syariatnya. Jangan pernah menstandarkan keberkahan itu kembalinya kepada harta. Karena tidak ada kaitannya, keberkahan itu ditentukan oleh harta. Dan inilah yang menjadi sebuah evaluasi. Karena tadi saya menyampaikan materi ini melalui 2M, mengevaluasi baru mendefinisikan. Berarti disinilah kita akhirnya paham bahwasanya harta kita, harta orang lain, finansial kita, finansial orang lain, itu tidak ada kaitannya dengan keberkahan dan kualitas kehidupan kita.